Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Hoirunisa dari kelas AP24B. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan administrasi di Kanada, serta bagaimana hal tersebut bisa menjadi contoh untuk pembangunan administrasi di Indonesia. Administrasi pemerintahan punya peran penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Negara dengan sistem administrasi yang baik biasanya punya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terpercaya. Nah, Kanada adalah salah satu contoh negara yang cukup berhasil dalam hal ini. Isi pembahasan utama kalau kita lihat perkembangan administrasi di Kanada, ada beberapa hal yang jadi kunci keberhasilannya. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kanada dikenal cukup terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses data, kebijakan, sampai penggunaan anggaran. Hal ini bikin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadi tinggi. Yang kedua, pelayanan publik yang berbasis digital. Kanada sudah lama mengembangkan sistem e-government. Banyak layanan yang bisa diakses secara online, mulai dari pajak, perizinan, sampai layanan sosial. Ini membuat proses jadi lebih cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit. Ketiga, profesionalisme aparatur negara. Pegawai pemerintah di Kanada direkrut dan dikembangkan dengan sistem yang jelas. Mereka dituntut untuk bekerja profesional, netral, dan fokus pada pelayanan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, desentralisasi yang efektif. Kanada menerapkan sistem federal di mana pemerintah pusat dan daerah punya kewenangan masing-masing. Tapi yang menarik, koordinasinya tetap berjalan dengan baik. Ini membuat kebijakan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, perbandingan dan pembelajaran untuk Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, sebenarnya kita juga sudah mulai menuju ke arah yang sama, seperti penerapan digitalisasi layanan dan reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Kanada. Pertama, kita perlu meningkatkan konsistensi transparansi. Di Indonesia, keterbukaan informasi sudah ada, tapi penerapannya belum merata. Masih ada beberapa instansi yang kurang terbuka. Kedua, penguatan sistem digital, walaupun sudah banyak layanan online, kadang masih belum terintegrasi dan masih terasa rumit. Kanada bisa jadi contoh dalam membuat sistem sederhana dan terhubung. Ketiga, peningkatan kualitas SDM aparatur. Indonesia perlu terus meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai negeri, supaya pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal. Keempat, koordinasi pusat dan daerah. Indonesia juga menerapkan otonomi daerah, tapi masih sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Dari Kanada, kita bisa belajar bagaimana membangun koordinasi yang lebih efektif. Jadi pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan administrasi di Kanada tidak terjadi secara instan, tapi melalui sistem yang transparan, pelayanan yang modern, serta sumber daya manusia yang profesional. Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk mencapai hal yang sama, asalkan terus melakukan perbaikan dan belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam sistem administrasinya. Semoga kedepannya sistem administrasi di Indonesia bisa semakin baik dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.